Sejak kemenangannya sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah mengisyaratkan fokus yang kuat pada kebijakan luar negeri, mengindikasikan pergeseran dari pendekatan pendahulunya Joko Widodo. Lantas pendekatan proaktif Prabowo dalam diplomasi internasional mencerminkan visi apa untuk peran global Indonesia? Politik luar negeri Indonesia memasuki babak baru setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden periode 2024 hingga 2029 pada Februari lalu. Dalam 8 bulan sejak terpilih sebagai Presiden, Prabowo telah mengunjungi lebih dari 10 negara, termasuk Rusia, Cina, Australia, dan Singapura, meski masih dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Menjelang pelantikan Presiden Indonesia pada 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto aktif melakukan kunjungan luar negeri. Terbaru, Prabowo melawat secara maraton ke sejumlah negara Asia Tenggara pada bulan September. Prabowo yang berkunjung dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan membahas rencana kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan ASEAN. Meski begitu, tidak semua kunjungan luar negeri Prabowo bertujuan membahas isu pertahanan. Juli 2024, Prabowo datang ke Eropa untuk memberi selamat kepada Perancis yang menjadi tuan rumah ajang Olimpiade, sekaligus membahas potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Perancis. Prabowo juga sempat bertemu dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional di Perancis untuk membahas potensi Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade di masa depan. Jadi saya melihat bahwa beliau ingin bahwa ketika beliau nanti menjadi presiden, beliau sudah mempunyai keakraban dengan sejumlah pemimpin dunia. Kedua, untuk apa? Sebenarnya yang diperjuangkan beliau dalam perspektif saya adalah kesetaraan antar negara-negara. Itu ya. Ingin bahwa dunia itu bisa setara negara-negara, termasuk kita Indonesia. Kita tidak boleh lebih rendah daripada misalnya negara-negara yang sudah maju. Namun fokus Prabowo pada kebijakan luar negeri tersebut menimbulkan pertanyaan soal keseimbangan antara ambisi internasional dan kebutuhan domestik. Sebagian warga Indonesia tidak mempermasalahkan berbagai kunjungan luar negeri Prabowo. Namun berharap Prabowo tetap berkomitmen pada janji kampanyenya untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya kalau buat mau di luar negeri atau enggak, yang penting nggak lupa untuk mimpinnya Indonesianya yang benar gitu aja. nggak ada masalah untuk dia pergi kemana asal tetap ininya untuk pimpin Indonesianya benar-benar, dan terus yang kemarin yang masih belum selesai diselesaikan, gitu aja. Kalau misalnya kita melihat kondisi politik ekonomi sekarang di domestik kan lagi agak-agak ya. Kita bisa lihat ada yang cawe-cawe juga, misalnya ada keretakan juga dalam koalisi yang kita bisa melihat itu tuh mungkin ketika secara hitung-hitungan politik beliau ikut campur itu malah memperkeruh gitu. Jadi kalau misalnya sampai Prabowo banyak kunjungan ke luar negeri, itu follow up untuk development of the country. Kalau misalnya aku saranin percayalah sama kepemimpinan. Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia, Abian Dakwan menilai, di bawah pemerintahan Jokowi, kebijakan luar negeri selalu diambil melalui kacamata ekonomi. Namun, hal tersebut akan berubah di bawah pemerintahan Prabowo. Satu, berapa banyak investasi yang masuk ke negara kita, atau misalnya sejauh mana misalnya angka perdagangan yang dijadikan ukuran gitu ya untuk melihat atau menilai pentingnya suatu mitra bagi Indonesia. Tapi di bawah Pak Prabowo tentunya hal ini akan berubah. Jadi berubahnya bahwa kacamatanya itu tidak lagi soal ekonomi saja gitu ya, tetapi juga ada isu-isu strategis. Tadi misalnya disebutkan berbagai macam isu geopolitik yang ada di kawasan Timur Tengah ataupun juga misalnya di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indo-Pasifik gitu ya. Upaya Prabowo untuk menjalin relasi global dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah internasional ini bergeser dari pendekatan Jokowi dalam 10 tahun pemerintahannya.
Tentunya salah satu tantangan bagi Prabowo adalah untuk memastikan kebijakan internasionalnya yang ambisius tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karmel Mursalim, Yoga Aris Pratama, Jakarta.